Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial cara menggambar denah dan tampak di aplikasi AutoCAD. Pertama-tama, hal yang harus dilakukan, kita setting dahulu unit gambar, maksudnya satuan yang akan kita gunakan. Di sini saya akan menggunakan satuan cm. Langsung saja. Oke. Kita juga bisa mengatur terlebih dahulu dimensi style untuk nanti penyesuaian simbol dimensi linear terhadap simbol ketika digunakan. Kita setting teksnya, karena menggunakan senti kita pakai huruf 32 aja ya. Simbolnya juga kita ganti jadi arsitektik. Size-nya jadi 30 juga. Lines kita ganti jadi merah ya. Colornya juga ganti merah. Teksnya kita ganti jadi hijau. Terus kita juga bisa ganti hurufnya ya. Hurufnya kita custom, maksudnya kita ganti menggunakan stylus bed. Apply. Oke. Oke. Kita coba langsung menggambar ya. Di sini saya akan menggambar denah. Hal yang pertama dilakukan, kita akan menggambar ruangan-ruangan yang terdapat pada denah. Kita bisa menggunakan shortcut atau menu lain, perintah lain maksudnya, dan juga perintah rectangle. Di sini saya menggunakan perintah rectangle. Kita bisa menentukan ruangan-ruangan yang akan kita gambar. Pertama saya akan menggambar dulu kamar. Kamarnya, dimensi kamarnya, lebarnya 275 dan panjangnya 300. Baik, kita gambar langsung ya. 300 275. Oke. Ini terlalu besar, kita zoom out. Ini bisa di move ya, kita menentukan posisi dulu. Ini adalah kamar. Ini kamar. Nah, berhubung pada gambar ini belum terdapat line, maksudnya belum terdapat layer, kita bisa buat layer dulu. Kita klik di sini untuk layer baru. Kita beri nama, misalkan as. Kita beri warna abu-abu. Kita beri ketebalan 0,0. Oke. Ini berhubung penentuan ruangan untuk as, kita gunakan as layer. Baik, ini adalah ukuran dari kamar yang akan saya buat.
yaitu kamar depan ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan kamar kedua. Kamar kedua itu ukurannya 300 kali 325, agak lumayan besar dari kamar depan ya. Kita samakan saja layar yang digunakan dengan perintah MA. Selanjutnya kita zoom out dulu ya, terlalu kecil layar M, kita posisikan biar enak. Selanjutnya di belakang itu terdapat 2 WC ya. 2 WC tersebut dimensinya 1,5 meter kali 2 meter. Kita langsung gambar aja menggunakan Rextank 1,5 meter kali 2 meter. Oh, maksud saya 1,5 meter, 200. Kita M, move, simpan di sana. Kita copy. Karena WC-nya desain saya itu 2 di belakangnya. Kita MA, samakan layar yang digunakan. Nah, selanjutnya saya akan mendesain juga bagian carport ya. Carport ukurannya 4 meter kali 3 meter. Kita move, kita MA, kita sesuaikan tapi biar enak menggambar. Selanjutnya kita menggambar area taman ya. Ada taman, saya menyeting dimensi taman itu 3 meter kali 2,90 meter. Letaknya di pinggir carport. Kita pindahin saja ke sini. Kita MA samakan. Nah, selanjutnya saya akan membuat ruang tamu beserta ruang keluarga. Dimensinya itu 3 meter, panjangnya 4,25 meter. Move. Sebentar. Saya akan letak antara posisi dinding yang satu dengan yang satu itu saya buat tidak sejajar ya. Pada itu saya beri jarak dari as ini ke belakang 75 cm. Baru meletakkan ruangan keluarga. Bisa dihapus aja. Perintah MA samakan layar. Kita satukan antara ruangan tamu dengan ruang taman. Oh, ini terjadi kesalahan, maaf. Hapus aja ya. Maksudnya kita buat dulu teras. Selanjutnya ke belakang. Tadi itu kehapus bagian ruang tamu dan keluarga karena saya bikin dulu bikin dulu teras. Dari teras mundur ke belakang untuk ruang tamu dan keluarga tadi itu 4 meter 25. Bisa menggunakan perintah lain ya, MA aja, samakan layar. Nah, untuk sisa ruangan ini saya gunakan untuk dapur. Samakan layar. Untuk memotong bisa menggunakan TR, klik batas maksudnya
tr, klik tr, spasi lagi, ma samakan. Set. Ini adalah konsep atau denah bangunan sesuai as ya. Maksudnya ini ruangan as sudah terbuat. Selanjutnya saya akan membuat kolom dahulu ya, untuk diletakkan di sudut-sudutnya. Pertama saya buat layarnya dulu. Sini kita buat saja layarnya dulu ya, sebentar. Kita beri nama kolom, beri warna biru aja. Biru dengan ketebalan agak tebal sedikit ya. Oke, kita gunakan extend. Dimensi kolom itu 15,15. Di dalam kolom terdapat besi ya. Kita buat besinya bisa. Tapi kita gunakan layar berikutnya dulu, layar. Sebentar, agak kesulitan ya buat layarnya. Layar arsir. Ini dibuat untuk arsiran heads di dalamnya. Arsir warna merah aja ya. Tebalan arsirnya 0,05 aja. Oke. Kita offset 2,5 cm ke dalam. Untuk besi kita masukkan besinya kira-kira 0,6 aja. Kita juga buat C circle ya, 0,6. Besi yang ini samain aja dengan tulangan pokoknya, kira-kira kita offset lagi aja. Kita simpan ini tulangan pokoknya dengan cara mengcopy. Fokuskan di tengah, CO simpan di sini, di sini, di sini juga, di sini juga, di sini, di sini, di sini, di sini. Lalu kemudian kita hapus ini ya, kita trim, TR, pencet pembatas, spasi, pencet lagi. Lakukan ini di posisi-posisi yang sama. TR juga, TR lagi, trim, pembatas, tekan lagi trim, TR trim, set, trim lagi, trim, set, trim lagi ya, TR, TR lagi, kita TR trim lagi, maksudnya TR, TR, batas, spasi, TR, batas, spasi, TR, batas. Ya, kita lakukan cara yang sama pada besi-besi yang sama ya. Kita hapus garis acuan yang tadi dipakai. Jadi kemudian kita hatch dalamnya menggunakan ISO Alsonic oke, edge spasi begitu. Kemudian setelah kita buat kolom, kita bisa blok dulu ya.
kita beri nama kolom. Oke. Untuk acuannya untuk acuan penempatan kita bisa membuat terlebih dahulu garis bantu. Kita blok, tekan CO, posisikan di tengah, kita letakkan di sudut-sudut bangunan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lakukan ini sesuai dengan as-as bangunan ya. Karena ini bentangnya terlalu panjang, kita bisa membuat dulu garis bantu untuk peletakan kolom di daerah yang bentangnya terlalu panjang. Kita copy lagi. Oh, sorry. Blok, copy, cuan. Nah, ini bentangnya antara ini dengan ini 295 bisa nanti sekolomnya kita hapus saja ini. Selanjutnya kita akan membuat dinding dengan cara kita buat dulu layer dinding. Dinding. Kita buat kolornya. Oke. Ketebalannya kita setting di 0,2 aja. Untuk membuat dinding itu terdapat dua bagiannya. Dinding itu ada plesteran dan juga pasangan bata. Kita buat dua aja. Yang pertama kita buat dulu untuk pasangan bata. Ini bisa menggunakan shortcut. Yang pertama kita ketik ML, terus kita ketik J, kita ketik lagi Z, kita ketik lagi S, lalu kita ketik ketebalannya. Ketebalannya yang pertama ketebalan yang bata ya, kita klik aja 11 cm. Kita buat lagi di sini ya. Ini buat acuan untuk pasangan. Lakukan ini dengan posisi midpointnya mengikuti as, karena ini udah otomatis ukuran mengikuti perintah kolom tadi, lebarnya 11 pasangan bata. Kita pasangin dulu aja ke semua posisi.
Ini juga kedepannya kita buat ya, karena untuk pagar samping kita ke depan pasangan dinding bata. Selanjutnya kita lakukan perintah shortcut yang sama pada perintah, yaitu ml c z s 15 untuk ketebalan. Nah, kita lakukan pada area yang sama. Kita beri plasteran ini di semua yang tadi diberi pasangan bata, kita plasterin. Setelah semua diberi, ini belum ya. Ini bisa kita beri line dulu ya, set untuk menutup. Ini juga kita beri kolom, copy aja, klik di sini. Yang tadi kita pundurin aja ini klik sini ya. Klik untuk pagar kan perlu kolomnya, kita pin aja di area yang sama di sebelah kiri. Kita pindahin keduanya ke belakang. Jika semua sudah ini, kita bisa mengarsir dengan hatch. Kita bisa mematikan dulu as. Nah, kita bisa menghatch dengan arsir aja ya. Arsir. Nah, arsir oke. Hatch. Kita arsir tansi ya, 32 oke. Edge oke. Oh, terlalu kecil. Kita kasih skala 25 coba ya. Oke. Ya. Pas skalanya, kita hatch lagi aja. 25. Sama, tinggal arsir. Lakukan di semua notasi yang kita buat sebelumnya.
Ini garis tadi kehapus ya. Kita perbarui aja, ini garis batas depan. Kita MA samain aja sama ya. Ini batas yang tadi depan ya. Kehapus. Sesudah diberi notasi dinding, kita juga bisa langsung memberi ukuran, notasi ukuran. Kita tampilin lagi layer asnya. Oke. Kita gunakan dimensi linear. Ini dimensinya kita setting lagi karena nolnya terlalu banyak. Kita ke modify, kita ke teksnya, kita ke teks standar, kita cari unitnya, desimalnya kita nolin aja. Ini ruangannya saya rasa kurang lebar. Bisa menggunakan ini ruangan 2,90 meter karena biar pas saya straight aja biar agak lebih besar. Bisa di stretch aja ke sebelah sini sebesar 10 ya. Jadi 3 meter. Sebentar. Kita stretch aja ya. Sini 10 cm. Ini yang dilakukan ini dikarenakan agar posisi pas. Cuman ini aja agak berubah ya, kita atur-atur aja dengan move. Pindah ke sini. Ini juga sama. Aja kita pindah ke sini aja. Juga sama. Ini juga sama ya, kita atur. Ini karena tadi ya, kita hatch lagi dulu aja. Kita lanjutkan pemberian dimensi ya. Klik di as. Dimensi asnya layar asnya kita nyalakan terlebih dahulu. Layar asnya kita nyalakan. Oke. Oke. Di sini.
Ini ukurannya ada yang kurang pas ya, mungkin tadi karena stretchnya kita offset aja 1 cm ke bawah. Ya, 48 ini agak kurang ya, kita stretch aja sama, kita paskan stretch di efek itu ya, 195 ya pas. Cuman posisi kolomnya harus digeser mengikuti sama ya, jadi kan stretch, jadi harus mengikuti. Sudah, lanjut lagi. Ini 99. Paskan sesudah 2 meter kita lanjutkan di sini. Terlalu lewat ya. Ini sudah terdapat ukurannya, kita beri notasi ukuran yang full. Sip. Juga sama ya. 3 meter. So. Hal selanjutnya yaitu kita bisa menggambar kusen. Kusen yang kita gunakan, kita buat dulu ya kusennya. Di sini layarnya dulu. Layar kusen kita buat aja, ketikkan di sini layar kusen. Kita beri warna hijau. Dimensinya 0,2 aja, sama yang sama. Langsung kita bikin kusen. Pertama L ke atas. Ini untuk ketebalan kayunya 15, lebar kayunya 15, ketebalannya 5 cm, sama lagi 15. Sini lagi. Langsung kita buat daun pintunya. Daun pintunya itu ini untuk itu biasa ya. Kita buat 70 aja. Bisa di mirror. Kita RO. Akan sama maksudnya. Bisa di RO juga. Kita lain aja sama. Kita buat ini ke sini. RO. Di atas kita circle. Maaf ya. Sebelumnya kita buat dulu spooningan. Offset aja 1. Ini sama 1. Ini 4 ya. Ini 4.
trim, juga ini, move ini, kita mirror, kita move ke sini, set, kita samakan dengan circle, set, X, kita trim batasnya ini, nah, pintu pun sudah terbuat. Oh maaf, untuk ketebalan ininya saya lupa offset 1 ya. Ini pintu WC 1 ya. Kita bisa menambahkan arsir lah untuk ini, untuk motifnya, motif kayunya 20. Kita bisa mirror. Kita blok aja. Oh maaf, ini bukan 1 cm ya, maaf. Ini saya offsetnya maksudnya 4 cm ya. Bisa lah offset. Nah, kayu juga sama. Ini bisa kita blok. Kita kasih nama P2 karena pintu kamar mandi ya. Kita P2 aja. Nah, kita bisa tempelkan langsung di daerah WC. Kita move, dekatkan ke area WC. Set, kita RO. F8. Kita M, move lagi. Kita simpan di posisi ini. Untuk memotong ini, kita bisa mematikan dulu ya, biar gak kepotong. Nah, kita buat batas dulu L, kita TR batasnya yang tadi ini, kita trim. Selanjutnya kita juga copyin ke WC yang samping satunya lagi, RO, didirikan ke atas, langsung M lagi, kita simpan di sudut. Kita buat garis bantu buat acuan membatas trim. Tekan trim atas. Selanjutnya kita bisa mengcopy ini ya, copy aja set. Kita explore, kita hapus ini, kita geser, kita bedain sekitar ini 70, kita buat pintu kamar 20 lebih. Kita circle sini ke sini, kita EX, shift EX, klik, kita lurusin, trim juga, batasnya klik. Nah, ini dimensi pintu P1 ya, maksudnya P1 ini berikut pintu WC, pintu depan, semuanya sama. Kita blok aja, kita kasih nama P1. Oke, kita letakkan di posisi-posisinya. Yang pertama kita letakkan di posisi kamar. Kita RO dulu. ROM kita letakkan di
kita tinggal mirror aja untuk area belakang, kita samakan mirror di sini. Kita buat garis pembatas dulu L, kita TR, tekan pembatas, sama. Lakukan juga di kusennya. TR, klik, nah, terdapat pintunya. Kita buat pintu untuk pintu depan. Pintu depan kita letakkan di samain aja dengan ini. Kita RO. Maaf. Bisa kita mirror juga ini. Ini hapus. Kita posisikan pintunya agak sedikit ke tengah, tapi tidak di tengah. Kita beri space dari ujung sini sekitar 30-an. Kita letakkan M, move, tekan di sudut. Kita buat TR juga ya, bisa lain juga ini. Kita TR, klik ya, sudah terdapat batasnya. Selanjutnya kita akan buat kusen jendela. Kita L, line 15, 4, 1, berarti 11, 60 aja. Kita mirror aja. X kita offset lagi di sini 4,7 RO, move CO lagi. Kita buat kacanya ya. Offset 1 cm aja buat masuk kacanya. Kita export offset 1 cm. X untuk kaca kita pakai yang mili aja ya. Kita hapus, kita TR, klik batas, lock. Nah, sudah terbuat ya. Ini jendelanya. Kita letakkan jendela ini di asli. Yang pertama kita letakkan di dapur. Oh maaf, ini jendela kita bikin 2 aja ya. Copy. Nah ini TR aja. 115. Kita copy. Kita blok aja dulu. Kita arsir. Bisa dengan MA samakan dengan yang maaf tadi lupa. Kita pakai 20. Oke. Kita masukkan ke arsir dulu. Heads.
karena kayu kita yang aja sedikit. Kita blok C2 karena 2 ya. Kita masukkan ke area RO. Kita simpan di as aja ya, biar simpel. Patan kita M, acuannya as, kita simpan di sini. Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti biasa. Kita ya, klik, sudah. Kita lakukan juga di kamar depan. Kita ambil posisi tengah-tengah. Move. Kita buat garis L, line untuk membantu trimnya. TR, klik, batas, klik, trim. Kemudian juga di sebelah pintu kamar utama ya. Maksudnya ruang tamu. Copy. Di sini. Kita ambil asnya aja. Antara ini. Kita copy. Kita move aja. Kita ambil asnya. Kita klik di sini. TR. Kita line dulu. Line. TR. Batas. Klik. Sudah. Kita simpan lagi di dapur ya, dan ruang keluarga. Simpel aja sih. Jendelanya seperti itu semua biar mudah. Kita cari tengahnya. Kita batasi. Klik di sini. TR batas. Klik. Kita tempel juga di dapur ya. Semua sudah ada kusennya ya. Sudah ada kusen semuanya ya. Kita aktifkan dulu layer as oke. Ini untuk teras kita buat juga ya. MA, maksud MA itu disamakan dengan garis layering dinding. Kita extend. Ini untuk taman maksudnya. Edge dahulu kita edge
Attach itu ini. Oh, kita setting tumbuh-tumbuhan ini teh dot kita dot. Oke, terlalu kecil, ukurannya terlalu kecil, kita setting lagi aja. Jadi 1000. Oke, ini maksudnya untuk taman, dan ini untuk teras ya. Kita bisa ukur manual aja dari sini ke sini 60. Kita ntar rencana pakai teras granit itu ukuran 60. Di sini offset aja 60. Di sini offset 60. Oh, terlalu besar nih 60. Kita pakai aja offset 40 aja karena 40 standar aja. Set ya. Sini juga sama. Oh, belum ada garis bantu, kita buat dulu garis bantu. Set 40 40 40 40 40 40 ya, tempat. Ini untuk teras ya. Ini carport kita dari Hedge juga. Ansi aja coran. Terlalu besar. Kita beri nama ruangan-ruangannya. Kita klik teks. Pertama, sekarang kamar satu aja. Kita main kamar satu aja. Oke. Oh, ternyata terlalu kecil ya. Hurufnya kita setting 20. Oke. Kita beri warna belajarnya, kita yellow biar enak. 1 enter plus 0,0. Ini maksudnya elevasinya. Kita langsung beri nama elevasinya aja. Set, kita simpan agak tengah setting. Ya, kita copy M2.
kita copy. WC itu biasanya agak turun ya, kita make WC aja ya biar simpel. WC 2 agak turun 5 cm aja ya, apa saya lupa beri batas. Ntar takutnya ntar itu banjir ke dalam. Masih 2. Nah, ini masih 1 ya. Ini kita copy lagi ke sini di dapur. Dapur enter. Ini copy juga di sini. Ini ruang titik ke kita pasien ya. Ini ruang titik tam. Ini kita lupa ya, kita juga kasih Hong Leong atau space, tapi tidak menggunakan kusen, kita kasih 90 aja. Kita tr, klik di sini, kita biasa kita hapus, mari kita hapus ya. Kita kasih MA. Nah, sudah jadi, tinggal teras juga kita kasih nama teras. Turunnya kita kasih 5 aja ya. Yang 5 kita tambah ke taman. Minusnya 15. Kita copy ke carport minus 30 aja. Nah, denah sudah kita buat denahnya. Kita bisa membuat semacam kita bisa membuat judul gambar ya di sini. Kita buat judul gambar aja. Kita samakan panjangnya ini. Kita buat judul gambar seperti ini. Ininya warnanya kita belum terpotong. Warnanya kita ganti menjadi warna biru dari layar, biru ya. Kita ganti magenta bisa biar lebih. Kita buat circle C yang kurang lebih di sini. Warnanya warna samain aja sama. Kita buat garis tengah MA sama
sudah jadi, kita copy ini, kita copy ini, kita taruh di sini, kita ganti namanya jadi Dena, kita ganti hurufnya biar huruf Dena, rumah, hurufnya juga kita tambah biar besar, sedikit lagi kita agak besar, 35, kita panjang jarak, kita move, kita pindah ke bawah, kita copy lagi ke bawah, tapi ukurannya kita kecilin jadi 20 aja skalanya, skala itu berbanding dengan 100. Oke, kita perkecil jadi 15 aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Gambar Dena kurang lebih seperti ini, kita type-in sedikit sah ya, ya kita, nah. Ini tampilan Dena, saya save dulu ya. Ini tampilan denahnya ya. Lanjut, kita akan membuat tampak depan dari denah ini ya. Dari denah ini kita buat tampak depannya. Kita copy aja langsung. Copy. Ini penampakan. Kita copy. Kemudian kita bisa membuat tampak depan XL V. Kita buat dulu garis bantu dulu. Bisa pakai setelah itu, untuk menentukan ketinggian kita bisa untuk menentukan ketinggiannya, kita bisa menggambar dulu tampak sampingnya. Maaf. Copy. Kita bisa membuat sketch dari ketinggian dulu ya, buat menentukan ketinggian. Kita bisa men-sketch dulu, untuk ini digunakan untuk menentukan ketinggian atap ya. Jadi buat dulu semacam sketch itu bisa dari tampak sampingnya. Set, kita coba tingginya 3.
ini saya akan membuat persek belakang, kita samakan 80 aja. Ini 30 derajat serta untuk overstack depan ini, untuk yang saya akan membuat 2 tingkat. Salah. Maksudnya ini untuk dinding sebelah sini di offset dulu, buat overstack kita kasih 50 aja. Nah, kita copy sini. Jadi ini ada 2 tingkat ya. Dua tingkat. Nah, sekatan ini kan udah ketahuan sudutnya, kita bisa gunakan di sekatan untuk tampak depan. Tampak depan kita bisa hapus saja. Kita bisa hapus saja ini. Kita L ini untuk atap yang tingkat 1, atap yang tingkat 2. Nah, di sini kita kasih 50 juga buat ekstra overstack yang atas, biar dindingnya tidak kebasahan pas hujan. Ini untuk posisi lispang yang belakang, ini lispang. Kita kasih list di antara ini juga bisa. Nice. Untuk layarnya saya biasa digunakan pada saat sudah beres, bisa divariasikan layar. Langsung kita XL. Ini untuk dindingnya kita buat aja dindingnya offset ya 15 dari samping. Trim. Nah, untuk dinding kita samakan dengan dinding.
14 ini juga sama, kita offset 15, lalu kita samakan dengan dinding. Nah, untuk hedge, kita hedge aja langsung. Kita gunakan hedge-nya. Maksudnya hedge terlalu besar, kita gunakan 5 aja. Oke, terlalu besar. Jadi 1, terlalu 2. Nah, kita gunakan 1,5 mungkin. Iya, nice. Kita masukkan ini ke grup announcer. Hedge lagi. Kita MA aja. Klik. Nah, untuk membuat hubungan kita offset aja 15. Hubungan, karena suka ada hubungan di atas itu ya. Nah, hubungan kita offset dari sini 30, offset lagi, offset 1 cm aja, cewek. Kita buat garis batu terlebih dahulu. Nah, ini untuk kreasi hubungan. Sudah ini kita bisa copy aja langsung. Kita trim, TR, klik pencet tab. Lakukan di setiap hubungan yang sama. Kita blok aja, set. Kita copy sama set. Kita copy. Kan kita copy sini. Yang garis ini bisa dihapus aja. Kita ganti aja yang sini. CTR. Skip. Kita copy aja, tinggal CTR. Hubungan sudah dimasukkan. Hubungannya, maaf, terlihat agak kecil ya. Bisa lagi berarti 2. Maksud saya seperti ini. Jadi hubungannya berarti ada kesalahannya. Dinding kita samakan, ini kita terima aja sih. Kita beri tanda bahwa di sini ada perbedaan ketegakan. Ini juga sama. Nah, sesudah ini kita buat pintu. Kita buat jendela XL. Kita buat jendela. Kita samakan saja dengan jendela posisi garis. Nah, tekan L. Kita
posisinya sama juga ya, pintu juga kita buat pintu dulu aja, XL 1 2 3 4. Nah, tinggi pintu kita buat 2 meter, harus sama saja. Tinggi ini bisa disamakan jadi acuan. Nah, offsetnya samain aja sama ini. Coba lagi samain ini ke sini. Offset 120 cm ya, dari atas ke bawah. Offset lagi ini ke ini. Offset ini ke sini. Kemudian kita trim. TR lagi. Tengah ekstrak. Kita trim lagi. Trim garis-garis yang pemadangan. Trim. 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 Nah, sudah terbentuk sandal. Selanjutnya kita buat pintu. Untuk kusen karena sama, kita tinggal XL letaknya sama, kita trim aja set. Kita letakkan set. Nah, ini sebelumnya ini karena di offset 50 ya sama. Ini nah, tembak. Ini kita tinggal membuat pintu.
offset samain aja ini trim. Kita trim lagi ya, kita offset 20 untuk variasi pintu list maksudnya. Biar agak estetik. Kita bagi guys dengan divide bagi 5. Selanjutnya untuk memvariasi saya akan membuat list, kita offset aja sekitar 30 cm. Coba polarize. Kita menggunakan offset 35. Nah, ini lagi 10, ini untuk topian si kusen. Saya akan membuat booster ini kira-kira untuk di atas jendela. Kita simpan di as ke jendela. Posisinya kita pilih ada sedikit 5 cm. Oh madu, kita dua koma lima, kita move aja ke atas 2,5. Nah, nice. Untuk kita beri juga, kita move ke atas sekitar 10 cm untuk kedua ya. Kita move sini. Nah, nice. Untuk jendela juga kita beri lagi jendela. Nice. Dan di sini. Ini kan teras, kita offset 10 untuk ini teras. Ini untuk taman. Dan offset lagi sekitar 15. Nah, ini untuk carport.
Demikian tampak depan sederhana dari rumah. Contoh rumah sederhana yang saya buat. Tinggal diluruskan, kita atur posisi ya. Kita untuk judul bisa di copy aja dari judul yang samping. Kita merek tampak depan, begini tutorial cara membuat DNA rumah dan gambar tampak sederhananya. Sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian masih terdapat kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.